Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwanco Sarosyad dari kelas SI 2020B dengan NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah internet di dunia ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum saya menjelaskan sejarah internet, langkah lebih baiknya kita mengerti apa itu internet lebih dahulu. Berikut adalah pengertian internet. Internet adalah kumpulan atau jaringan dari komputer yang ada di seluruh dunia. Internet, kependekan dari Interconnection Networking, secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Berikut adalah internet menurut para ahli. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan pesat, di mana dengan menggunakan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintah. Yang kedua dari Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga menurut Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Lalu kita masuk ke runtutan sejarah internet. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun suatu jaringan yang terpadu pada 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang dibutuhkan. MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu Internet. Berikut adalah kejadian penting perkembangan Internet. Tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense DoD USA. Tahun 1967, desain awal ARPANET diterbitkan. Lalu 1969, DoD menggelar perkembangan ARPANET. Tahun 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol. Tahun 1973, IDE Internet Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dan Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk file transfer RFC 454 diusulkan. Tahun 1982, TCP/IP menjadi protokol untuk ARPANET dan ini dispesifikasikan oleh DoD. Tahun 1984, jumlah internet host melewati batas 1000 host. Domain Name Service DNS mulai lahir. Tahun 1990, DoD menghentikan ARPANET. Tim Berners-Lee Tahun 1994, Pizza Hut Online merupakan contoh pertama dari aplikasi internet. Sejarah internet masuk ke Indonesia. Singkat cerita, setelah masa pembangunan internet telah marak, muncullah berbagai pihak yang melihat kesempatan berbisnis pada internet. Didik Parnoto Rudianto yang kini menjabat sebagai Direktur Inix Indo.
dalam buku karangan Pandi menyebutkan bahwa banyak desakan dari luar negeri untuk Indonesia mengembangkan internet provider sendiri yang komersil. Sekira tahun 1994, seorang insinyur IBM bernama Sanjaya membuka bisnis Internet Service Provider (ISP) komersil pertama di Indonesia dengan nama PT Indo Internet atau Indonet di Jakarta. Setahun kemudian muncul PT Raharja Internet (Ratnet) sebagai pesaing pertama ISP komersial. BUMN pertama yang menjadi ISP adalah PT Pos Indonesia pada tahun 1996 melalui Wasantara Net atau WNet. WNet sebenarnya adalah bagian dari proyek Nusantara 21 yang bertujuan untuk menyambung internet ke 300 kecamatan. Kemudian muncul PT Indosat Tbk yang masih berstatus BUMN untuk menjadi ISP di tahun yang sama melalui Indosatnet. Kala itu, Indosat menjadi salah satu ISP terpopuler tahun 1990-an. Pada tahun 98, tampil PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, atau yang lebih kita kenal dengan Telkom. Telkom menjadi tambahan pesaing ISP lainnya. Model bisnis Telkom berbeda, menyediakan jasa telepon rumah dan internet secara bersamaan. Biaya dijadikan satu dengan tagihan telepon. Lalu kita akan mencari tahu manfaat internet ya. Yang pertama di bidang bisnis. Terkait dengan bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan web usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna internet di dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Lalu di bidang pendidikan, di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Berikutnya ada bidang sosial dan hiburan. Internet banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial, digunakan untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti contohnya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Seperti halnya dampak positif, internet juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama, timbulnya cybercrime. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkannya banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu, juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ada pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Seluruh di dalam internet. Selanjutnya, di dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau pornografi. Sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit. Yang ketiga, ada penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi dan mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau hoax. Itulah penjelasan sejarah internet dari saya. Semoga ilmu yang saya bagi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.